Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang sejarah Melayu di Riau. Berikut adalah penjelasan dari PowerPoint kami semua. Terima kasih. 3.6 Memahami sejarah Melayu prakolonial di Riau. A. Sejarah Melayu prakolonial di Riau. Pada awal abad ke-16, Tom Pires, seorang penjelajah Portugal, mencatat dalam bukunya Summa Oriental bahwa kota-kota di pesisir timur Sumatera antara suatu daerah yang disebut dengan Ascat hingga Jambi merupakan pelabuhan dagang yang dikuasai oleh raja-raja dari Minangkabau. Di wilayah tersebut, para pedagang Minangkabau mendirikan kampung-kampung perdagangan di sepanjang Sungai Siak, Kampar, Rokan, dan Indragiri. Dan penduduk lokal kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan semi-otonom yang diberi kebebasan untuk mengatur urusan dalam negerinya, tetapi diwajibkan untuk membayar upeti kepada para raja Minangkabau. Dari sekian banyak kampung yang terkenal adalah Senapelan yang kemudian berkembang menjadi Pekanbaru yang kini menjadi ibu kota Provinsi Riau. B. Kerajaan-kerajaan Melayu kuno prakolonial. Sejarah Riau pada masa prakolonial didominasi beberapa kerajaan otonom yang menguasai berbagai wilayah di Riau. Kerajaan yang paling awal adalah Kerajaan Keritang. Kerajaan Keritang diduga telah muncul pada abad ke-6, yaitu sekitar tahun 1298, dan kesultanannya Raja Kecik Mamban. Dengan wilayah kekuasaan diperkirakan terletak di Keritang, Indragiri Hilir. Kerajaan ini pernah menjadi wilayah taklukan Majapahit. Masukkan ajaran Islam, kerajaan tersebut dikdansai pula oleh Kesultanan Malaka. Selain kerajaan ini, terdapat pula Kerajaan Kemuning, Kerajaan Batin Enam Suku, dan Kerajaan Indragiri. Semuanya diduga berpusat di Indragiri Hilir. 1. Kerajaan Kandis. Bukti-bukti peninggalan Kerajaan Kandis yang ada di antaranya adalah sebagai berikut. A. Bekas penambang emas yang disebut dengan tambang titah. Artinya diadakan penambangan emas atas titah Raja Darmaswara. Lokasinya di kaki Bukit Bakar bagian timur yang lubang-lubang bekas penambang telah ditumbuhi kayu-kayuan. B. Adanya tempat yang disebut Padang, Candi di Susun Botung, atau Desa Sanggau, menandakan kerajaan Koto Alang menganut agama Hindu. Pada tahun 1555 Masehi, pernah dilakukan penggalian dan menemukan area sebesar botol. Dan area tersebut sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya. Karena di lokasi tersebut ditemukannya potongan-potongan batu bata candi. C. Pada tahun 1967 ditemukan tutup periuk dari emas di dalam sungai Kuantan. Tutup periuk emas ini diambil oleh pihak yang berwajib dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya lagi. Diperkirakan tutup periuk ini terbawa arus sungai yang berasal dari tebing yang runtuh di sekitar kerajaan Koto Alang tersebut. D. Pada tahun 2007 dilakukan penggalian oleh Badan Purbakala Batu Sangkar bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Riau dan Dinas Pariwisata. Tanpa sepengetahuan pemangku adat dan pemerintah daerah, pada penggalian sebelumnya mereka menemukan mantra berbahasa Sanskerta yang ditulis pada kepingan emas yang saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi. 2. Kerajaan Koto Alang. Kerajaan Koto Alang adalah pengembangan dari Kerajaan Kandis. Pada masa jayanya, Kerajaan Kandis banyak terjadi perebutan kekuasaan dari orang-orang yang merasa mampu. Mereka ingin merebut kekuasaan dan akhirnya memisahkan diri dari Kerajaan Kandis. Maka berdirilah Kerajaan Koto Alang pada tahun ke-2 Masehi. Rajanya bergelar Aur Kuning. Ia mempunyai patih, wakil raja,
dan Temenggung penasehat raja. Berdirinya kerajaan Koto Alang, maka terjadilah perebutan kekuasaan antar kerajaan. Maka pada tahun 6 Masehi, kerajaan Kandis menyerang kerajaan Koto Alang dan dimenangkan kerajaan Kandis, dan Raja Aur Kuning melarikan diri ke Jambi. Itulah asal-usul nama Sungai Salo, yang berarti Raja Buka Selo, Buka Sila, di Dusun Betuang. Karena tidak mau tunduk, di bawah pemerintahan kerajaan Kandis, Patih dan Temenggung melarikan diri ke arah barat, menuju Gunung Merapi, Sumatera Barat. Dan mereka berganti nama, Patih menjadi Datuk Perpatih Nan Sebatang, dan Temenggung menjadi Datuk Ketemenggungan. Kedua tokoh inilah yang menjadi tokoh adat legendaris Minangkabau. Peninggalan Raja Aur Kuning saat ini masih bisa ditemukan, yaitu berupa mustika gajah sebesar bola pingpong yang ditemukan Raja Aur Kuning di dalam kepala gajah tunggal sewaktu Raja Aur Kuning mengalahkan gajah tunggal karena mempunyai satu gading. Dibunuh dengan menggunakan lembing sogar jantan, tempat Raja Aur Kuning membunuh gajah tunggal itu kini bernama Lopak Mak Gajah Mati yang terdapat di sebelah selatan pantai Lubuk Jambi. 3. Kerajaan Keritang. Sejarah Keritang tidaklah banyak yang dapat diketahui jelas. Nama Keritang berasal dari kata akar itang. Itang ialah sebangsa tumbuh-tumbuhan yang banyak terdapat di sepanjang sungai Gangsal. Akar-akar dari tumbuh-tumbuhan tersebut di atas begitu banyak di tebing-tebing sungai sehingga menyulitkan bagi perjalanan. Dari kata-kata akar dan itang sebetulnya Keritang. Yang lama-kelamaan, kebiasaan orang Melayu suka mempermudah sesuatu ucapan kata tersebut menjadi Karitang dan akhirnya menjadi Keritang. Dalam negara Ketagama, Keritang disebut sebagai daerah yang takluk kepada Majapahit bersama kerajaan Kandis. Selain beberapa kerajaan lain di Sumatera yang juga tunduk di bawah Majapahit, menyebutkan Keritang bersama-sama dengan kerajaan lain yang mengandung pengertian bahwa Keritang bukan hanya sekedar kampung, tapi sudah merupakan suatu kerajaan cukup besar dan berarti bagi Majapahit yang demikian besar kekuasaannya. Mengenai masa hidup kerajaan Keritang, ini dapat diperkirakan semasa dengan kerajaan Kuantan. Tempat kerajaan Keritang ini berpusat di sekitar daerah Keritang sekarang ini, yaitu di tepi sungai Gangsal di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Kapan lenyapnya kerajaan ini tidaklah dapat dipastikan, tetapi beberapa petunjuk yang mengarah ke kerajaan Keritang disebabkan kehilangan raja pemangku tahta. Raja ditawan oleh kerajaan Malaka. Raja Merlang yang akhirnya meninggal dalam pengasingan. Ketika dalam penawanan, Raja Merlang dikawinkan dengan seorang putri Sultan Mansur Shah dan mempunyai keturunan. Dari rahim istrinya lahir seorang putra mahkota kerajaan Keritang, Narasinga, nama putri mahkota itu. Kelak akan dijemput untuk diminta memerintah kembali kerajaan Keritang, karena sudah lama kerajaan seperti tidak bertuan. Ketika rakyat Indragiri tidak mempunyai raja, maka Datuk Patih meminta kepada Narasingan, sang putra mahkota yang masih menetap di Malaka, untuk pulang ke Keritang memerintah kerajaan yang tidak memiliki raja. Demikian penjelasan kami dari kelompok 4. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.